Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Nurcayanti dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi 3 kata, yaitu sistem artinya aturan, pemerintahan artinya tatanan, dan Indonesia artinya negara. Apabila digabung, maka artinya adalah aturan yang tertata yang ada di Indonesia. Mengapa sih harus ditata? Sebab kalau tidak ditata, aturan itu akan simpang siur, tumpang tindih, dan kacau balau. Nah, sistem pemerintahan di Indonesia yang pertama adalah Undang-Undang 1945. Mengapa undang-undang? Sebab undang-undang sebagai pedoman bagi negara Indonesia. Nah, di dalam undang-undang terdapat beberapa bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penutup. Di bagian pembukaan terdiri dari 4 alinea, 4 kalimat, 4 pokok pikir, dan 4 tujuan negara. Sedangkan di dalam batang tubuh terdiri dari 37 pasal, 16 bab, 4 aturan tambahan, dan 2 aturan peralihan. Yang kedua adalah Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila dan 45 butir. Yang ketiga adalah MPR. MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, MPR juga bisa disebut sebagai lembaga tertinggi negara. Di bawah MPR terdapat 5 lembaga lainnya, yaitu DPA, Dewan Pertimbangan Agung, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan MA, Mahkamah Agung. Nah, yang pertama adalah DPA. Sesuai dengan kepanjangannya, pertimbangan ini berhak memberikan pertimbangan atau masukan kepada Presiden apabila Presiden melakukan kesalahan. Yang kedua adalah BPK. BPK yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Yang ketiga adalah Presiden. Presiden berperan sebagai kepala negara pemerintahan, kepala negara keluar negeri, dan pemerintahan di dalam negeri. Nah, apabila Presiden melakukan kesalahan, tidak ada kata maaf, melainkan harus ditegur oleh DPA. Teguran yang diberikan DPA kepada Presiden disebut dengan memorandum, yang terdiri dari 1-3. Nah, yang pertama yaitu berlakunya 3 bulan, yang kedua berlakunya 6 bulan, yang ketiga berlakunya 9 bulan. Nah, apabila memorandum 3 itu tidak dihiraukan, maka DPA wajib melapor kepada MPR selaku lembaga tertinggi negara. Nah, MPR inilah yang berhak mengeluarkan sidang istimewa. Sidang istimewa adalah meminta pertanggungjawaban Presiden dan mulai dilantik hingga sekarang. Di dalam sidang istimewa, apabila hasil pungutan suara lampu merah lebih banyak daripada hijau, maka Presiden harus mundur atau pertanggungjawaban Presiden ditolak. Apabila tidak mau mundur, maka langkah selanjutnya adalah dikrit. Dikrit adalah memaksa Presiden untuk mundur atau lengser dari jabatannya. Dan apabila lampu hijau lebih banyak daripada merah, maka pertanggungjawaban Presiden itu diterima. Nah, di Indonesia mengalami sidang istimewa 2 kali, yaitu yang pertama adalah Presiden Gus Dur. Presiden Gus Dur menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau keluarganya, dan beliau juga menolak terjadinya dikrit. Yang kedua adalah B.J. Habibie. B.J. Habibie melakukan kesalahan, yaitu dengan memberikan kemerdekaan Irian atau Timor Leste. Hal ini dianggap salah karena didapat perjuangan sehingga tidak boleh melepas provinsi ingin merdeka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.